يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada yang terhormat kedua dosen saya, yaitu Bapak Aam Abdus Salam dan Bapak Cucu Surahman selaku pengampu mata kuliah Al-Tarjamah ini, dan yang saya sayangi kedua orang tua saya, keluarga saya yang selalu memberikan doa kepada saya, dan juga yang saya banggakan kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Semoga teman-teman semua diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, jadikan semuanya menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nama saya yaitu Nur Persada Nusantara dari kelas IPA IB 2018, ingin membahas tentang kandungan tafsir Al-Fatihah, Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul lazim. Asbabun nuzul dari Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, yaitu ulama berpandangan, ada dua pandangan, yaitu yang pertama turunnya Quran surah Al-Fatihah, yaitu ada yang bilang mengatakan bahwa turunnya di Mekah dan ada yang bilang juga turunnya di Madinah. Cuman ulama-ulama sepakat bahwa lebih yakin kepada Al-Quran surah Al-Fatihah itu turun di saat Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, yaitu dengan penguatan di Quran surah Al-Hijr ayat 87, yaitu yang berbunyi, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ulama sepakat dengan turunnya Quran surah Al-Fatihah di Mekah, yaitu dengan penguatan Quran. Keutamaan surah Al-Fatihah yaitu, saudara-saudara semua pastinya di saat sholat, di saat melakukan ibadah 5 kali sehari, yaitu sholat 5 waktu, sholat wajib maupun sholat sunnah, teman-teman semua, saudara-saudara semua di sini pastinya membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yaitu biasa juga disebut dengan Ummul Quran, yaitu
ibunya Quran, merupakan surah awal dari surah Al-Quran, surat pertama yang berada di Al-Quran. Pastinya teman-teman, saudara-saudara membaca surah Al-Fatihah dalam setiap sholatnya 5 kali sehari maupun dengan sholat-sholat sunnah. Keutamaannya yaitu Allah memberikan keutamaan kepada surah Al-Fatihah, yaitu untuk menangkal penyakit, dan berdoa menggunakan surah Al-Fatihah yang dilakukan oleh para ulama-ulama, para ustadz-ustadz, dan para orang-orang soleh melakukan doa dengan diawali dengan alhamdulillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, dan diakhiri juga dengan surah Al-Fatihah di doa-doa para ulama. Dan juga di dalam kandungan surah Al-Fatihah yang pernah saya dengar dari Ustadz Kiai Haji A'am Abdussalam di kajian tafsir tarbawinya, yaitu di ayat pertama yaitu Bismillahirrohmanirrohim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu diawali oleh niat kita dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Dengan kita mau memakai baju, kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Saya membaca Bismillah untuk meniatkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita dengan mengagungkan Allah, dengan kita memuji Allah, keberkahan dan segala rahmatnya akan turun dari Allah langsung ke muka bumi ini, terutama kepada kita dengan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam yaitu tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Wahdahu la syarikalah, dan tidak ada pula yang menyekutunya. Dan tiada pula yang menyekutunya. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini di ayat ketiga ini Allah memberikan suatu penjelasan kepada seluruh umat manusia bahwa Allah mempunyai sifat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kita selalu berbuat dosa, dengan kita selalu melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, dengan kita selalu melanggar perintah-perintah Allah, tetapi kita masih mempunyai satu hal yang kita dapatkan, yaitu ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya, kepada umatnya akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya, Allah memberikan kita ampunan yang seluas langit dan bumi. Bila kita merasakan ujian sebesar kapal, yakinlah kepada Allah bahwa ampunan Allah sebesar lautan. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Allah mempunyai hari pembalasannya, hari penghitungannya, hari pada masyarnya, hari akhiratnya. Allah mempunyai hari pembalasan. Di sini Allah menekankan bahwa kita harus takut kepada Allah, bahwa nantinya apapun yang pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita melakukan hal kebaikan, akan Allah balas setimpal dengan hal kebaikan pula. Jika kita melakukan sebuah keburukan, Allah juga akan membalas dengan hal keburukan pula. Tetapi balik lagi ke ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mempunyai Maha Kasih Sayang, Allah Maha Pemaaf. Bila kita mempunyai keburukan, bila kita mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum nyawa kita berada di kerongkongan, kita masih bisa untuk
beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khotimah dalam kematian kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Di sini Allah menekankan bahwa manusia hanya berhak menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang esa, Allah yang ahad, Allah yang tunggal. Tidak ada Tuhan selain dia, tiada Tuhan yang menyekutukannya. Bahkan Allah, hanya kepada Allah lah menyembah dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Karena kepada siapa lagi kita mau meminta pertolongan? Kepada siapa lagi kita mau meminta suatu keberkahan? Kepada siapa lagi kita mau meminta suatu ampunan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan dunia ini. Dari awalnya dunia ini hanya gelap gulita, dari tidak ada namanya kehidupan di dunia. Allah menciptakan dunia ini. Hanya kepada Allah lah kita menyembah. Ihdinas syiratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus di dalam setiap sholat kami, di dalam setiap perilaku kami, di dalam setiap perbuatan kami. Kami ucapkan ihdinas syiratal mustaqim dalam setiap sholat kami agar kami lebih bertakwa, lebih bertawakal kepadamu ya Allah dalam menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Ihdinas syiratal mustaqim merupakan doa yang kita terus berulang-ulang di dalam sholat kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala di jalan syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya yaitu jalan para solihin, jalannya para nabi, jalannya para shodiqin, jalannya para mujahid, jalannya para orang-orang soleh yang berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan syiratal mustaqim. Dan jangan sampai kita berjalan di orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Jangan sampai kita berjalan di jalan-jalannya orang sesat, jalannya orang yang tidak mengakui dengan keesaan Allah, jalannya orang yang tidak mengakui akan keagungan Allah. Jangan sampai kita jalan di hal seperti itu. Di sini di dalam Quran surah Al-Fatihah di 4 ayat pertama, yaitu di ayat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Rabbul seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan pemilik hari pembalasan. Yang pernah saya dengar dari kajian Pak Aam Abdus Salam, kajian tafsir Tarbawinya, yaitu mengatakan bahwa di 4 ayat ini merupakan penjelasan dan pengagungan dan bentuk pujian dari Allah kepada Allah sendiri, memuji dirinya dari dengan nama Allah yang Maha Pengasih, kemudian segala puji, kemudian yang Maha Pengasih, dan kemudian pemilik hari pembalasan. Itu menjelaskan bahwa Allah memberitahukan dirinya kepada umat manusia melalui Quran surah Al-Fatihah. Lalu selanjutnya di ayat yang kelima, ke-6, ke-7 itu merupakan ayat yang diturunkan untuk menjadi doa dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam ayat tersebut, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
Di sini objeknya yaitu manusia untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan dalam setiap sholat wajib 5 waktu kita, yang kita lakukan terus untuk berdoa kepada Allah di dalam sholat kita. Mari kita jangan tinggalkan sholat kita, dikarenakan dalam sholat itu doa banyak sekali yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis Rasulullah SAW, dalam sholat itu seperti orang yang mandi di sungai 5 kali sehari, yang tidak ada kotoran sedikit pun tersisa di dalam badannya, sama seperti sholat wajib 5 waktu. Bagaimana kalau misalkan kita sholat wajib 5 waktu dan tidak ada dosa sedikit pun di badan kita, dikarenakan kita setelah melakukan dosa kita sholat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki ibadah kita, mari kita perbanyak ibadah kita baguskan akhlak kita kepada Allah maupun kepada manusia, terutama kepada umat muslim dan kepada kaum fakir. Mari kita jadikan orang-orang lemah di sekitar kita menjadi orang yang kita rangkul seperti Nabi Muhammad SAW yang mencintai orang-orang lemah di sekitarnya. Mari kita jadikan surah Al-Fatihah sebagai keutamaan fadilah surah Al-Quran, menjadikan kita penunjuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagai syafaat nantinya di hari kiamat maupun di liang kubur nanti. Al-Quran akan membantu kita menjadi syafaatnya, menjadi penerangnya, menjadi obatnya, sebagai obat kegelapan di alam kubur nanti. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam